Alasan Nova Arianto galak ke pemain timnas U17, membangun mental dan karakter sejak dini. Masa depan 3 pemain timnas Indonesia di Eropa masih gelap. Rumput belum siap, laga timnas Indonesia versus Australia terancam batal di GBK. Nova Arianto merendah, sebut dirinya belum pantas jadi pelatih timnas senior. Masa depan Kelvin Verdong di NEC Nijmegen masih tanda tanya, kontrak baru belum disepakati. Sandy Walsh optimistis timnas Indonesia bisa tembus 4 besar di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tiket Indonesia versus Australia mulai dijual di hari kemerdekaan. Alasan Nova Arianto galak ke pemain timnas U17, membangun mental dan karakter sejak dini. Nova Arianto dikenal sebagai sosok yang tegas dan disiplin. Pelatih berusia 45 tahun ini tidak ragu untuk memarahi para pemainnya, bahkan untuk kesalahan kecil sekalipun. Sikap galak Nova sering terlihat saat sesi latihan, di mana ia menuntut para pemainnya untuk memberikan yang terbaik dalam setiap pelatihan. Nova Arianto bukanlah sosok yang baru dalam timnas Indonesia. Sebagai asisten pelatih Sintayong, Nova banyak belajar dari metode pelatih asal Korea Selatan tersebut. Pola latihan yang ketat dan disiplin yang diterapkan Nova di timnas U17 sebagian besar terinspirasi dari Sintayong. Nova meyakini bahwa ketegasan dalam latihan adalah kunci untuk membentuk tim yang tangguh dan siap bersaing di level internasional. Di balik sikap galaknya, Nova Arianto memiliki alasan mulia. Ia ingin membentuk mental dan karakter pemain timnas Indonesia sejak dini. Nova percaya bahwa untuk menjadi pemain sepak bola yang sukses di level internasional, mental yang kuat dan karakter yang kokoh sangatlah penting. Dengan bersikap tegas, Nova berharap para pemain muda ini akan terbiasa menghadapi tekanan dan tantangan, serta mengembangkan etos kerja yang tinggi. Masa depan 3 pemain timnas Indonesia di Eropa masih gelap. Marcelino Ferdinand saat ini masih berada dalam ketidakpastian setelah kontraknya dengan KMSK Deins berakhir. Marcelino hanya mencatatkan 7 penampilan selama 1,5 musim di klub tersebut. Meskipun sempat dirumorkan akan bergabung dengan Oxford United, Marcelino membantah kabar tersebut. Tom Haye juga masih berstatus tanpa klub setelah dilepas oleh SC Heerenveen. Dengan 207 penampilan dan catatan 12 gol serta 12 assist di Eredivisie, Tom Haye seharusnya tidak kesulitan mencari klub baru. Namun meski sempat diminati oleh Como, transfer tersebut tidak terwujud dan membuat masa depannya semakin tidak menentu. Ragnar Oratmangun menghadapi masa depan yang tidak jelas setelah masa peminjamannya bersama Fortuna Sittard berakhir. Selama semusim Ragnar hanya mampu mencatatkan 1 assist dari 27 penampilan. Saat ini FC Groningen dikabarkan tidak membutuhkan tenaganya untuk musim depan di Eredivisie. Masa depan ketiga pemain ini memang sedang berada dalam ketidakpastian, tetapi bukan berarti harapan telah hilang. Mereka masih memiliki potensi besar untuk menemukan klub baru yang cocok. Dengan musim baru yang segera dimulai, waktu semakin menipis untuk mereka memastikan langkah selanjutnya dalam karir mereka di Eropa. Rumput belum siap, laga timnas Indonesia versus Australia terancam batal di GBK. Stadion utama Gelora Bung Karno yang sering menjadi rumah bagi timnas Indonesia saat ini sedang menjalani tahap renovasi. Direktur Utama Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno Rahmadi Arif Kusumo mengungkapkan bahwa stadion tersebut belum siap digunakan untuk pertandingan besar. Renovasi Stadion Utama GBK baru dimulai pada akhir Juni 2024 dengan fokus utama pada peningkatan kualitas rumput lapangan. Rumput baru yang telah ditanam masih sangat muda, dan menurut Rahmadi diperlukan waktu sekitar 3 hingga 4 bulan sebelum rumput tersebut siap digunakan. Saat ini penanaman rumput baru telah selesai, namun masih dalam tahap pemantauan intensif. Rahmadi menekankan bahwa waktu yang tersisa sebelum pertandingan melawan Australia sangatlah singkat, sehingga ada kemungkinan besar rumput belum mencapai kondisi optimal pada tanggal tersebut. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa laga penting tersebut harus dipindahkan ke lokasi lain atau bahkan ditunda, tergantung hasil pengecekan oleh perwakilan FIFA dan PSSI yang akan datang setelah rumput siap digunakan. Meskipun situasi ini menimbulkan ketidakpastian, Rahmadi memastikan bahwa PPK GBK akan terus memantau perkembangan kondisi rumput dan berkoordinasi dengan pihak terkait. Ia juga menyebutkan bahwa keputusan akhir mengenai kelayakan GBK untuk menggelar pertandingan akan bergantung pada hasil pengecekan resmi oleh FIFA dan PSSI. Nova Arianto merendah, sebut dirinya belum pantas jadi pelatih timnas senior. Di tengah persiapan pemusatan latihan timnas U17 Indonesia, Nova Arianto diisukan akan menjadi calon pengganti Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia senior.
Isu ini muncul di saat PSSI mengumumkan rencana untuk membentuk dua skuad timnas yang berbeda, satu fokus pada kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dipimpin oleh Sintayong, dan satu lagi tim U23 yang akan berlaga di Asian Cup 2024. Menanggapi isu tersebut, Nova Arianto dengan sikap rendah hati menyatakan bahwa dirinya belum pantas untuk mengisi kursi kepelatihan Timnas Indonesia Senior. Meskipun Nova merupakan sosok yang memiliki pengalaman dan kedisiplinan tinggi, ia merasa perjalanan karirnya sebagai pelatih masih berada pada tahap awal. Ia juga menekankan bahwa fokus utamanya saat ini adalah mendampingi Timnas U17 dan membantu mereka berkembang. Nova Arianto juga menyebut nama Indra Syafri, pelatih yang dianggapnya lebih layak untuk memimpin Timnas Indonesia Senior jika diperlukan. Menurut Nova, Indra Syafri memiliki segudang prestasi dan pengalaman yang menjadikannya kandidat yang lebih pantas untuk posisi tersebut. Nova menegaskan bahwa dirinya lebih ingin menikmati proses pembelajaran dan pengembangan diri sebagai pelatih, menjalani karirnya dengan penuh kesabaran dan tekad untuk terus belajar. Masa depan Kelvin Verdong di NEC Nijmegen masih tanda tanya, kontrak baru belum disepakati. Masa depan Kelvin Verdong bersama NEC Nijmegen saat ini berada di titik yang tidak pasti. Kontrak bek berusia 27 tahun ini hanya menyisakan satu musim lagi, yang berarti musim ini akan menjadi tahun terakhirnya bersama klub Eredivisie tersebut jika tidak ada perpanjangan kontrak. Dalam wawancara yang dilakukan selama periode pramusim, Kelvin Verdong tampak santai menanggapi situasi kontraknya. Ketika ditanya mengenai kemungkinan perpanjangan kontrak dengan NEC Nijmegen, Verdong mengaku bahwa belum ada kesepakatan baru yang tercapai. Meski demikian ia masih berkomunikasi dengan manajemen klub mengenai masa depannya. Sampai saat ini Verdong belum menerima tawaran konkret untuk berkarier di luar Liga Belanda. Meskipun Eredivisie musim ini telah memasuki pekan perdana, kejelasan mengenai masa depan Verdong di NEC Nijmegen masih belum terlihat. Ia sendiri menyatakan tidak keberatan untuk tetap bermain bersama NEC Nijmegen musim ini, namun semua masih bergantung pada negosiasi yang sedang berlangsung. Sandy Walsh optimistis Timnas Indonesia bisa tembus 4 besar di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sandy Walsh dengan tegas menyatakan bahwa dirinya dan rekan-rekannya memiliki tujuan yang jelas dalam kualifikasi Piala Dunia. Target utama Timnas Indonesia adalah menembus 4 besar di grup C, meskipun ia menyadari bahwa ini adalah misi yang berat. Sandy Walsh menekankan bahwa mencapai 4 besar bukanlah hal mudah. Namun, ia yakin bahwa dengan kerja keras dan dedikasi, skuad Garuda mampu mengejar ambisi tersebut. Sandy juga menyoroti pentingnya mengamankan poin penuh saat menghadapi Cina dan Bahrain, yang dianggap sebagai kunci keberhasilan Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya mentalitas positif di lapangan. Sandy Walsh percaya bahwa jika para pemain Timnas Indonesia dapat menikmati permainan dan bersenang-senang, maka mereka akan tampil lebih lepas dan memberikan performa terbaik. Dengan semangat seperti itu, Sandy optimistis bahwa Timnas Indonesia dapat mengumpulkan poin maksimal di setiap pertandingan dan terus berjuang untuk meraih hasil terbaik. Tiket Indonesia versus Australia mulai dijual di hari kemerdekaan. Timnas Indonesia akan menjamu Australia dalam laga pertama babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung pada Kamis 5 September 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo. Pilihan stadion ini sempat menjadi perdebatan, dengan alternatif lain sempat dipertimbangkan termasuk Stadion Utama Gelora Bung Karno. Namun keputusan akhirnya menjatuhkan pilihan pada Gelora Bung Tomo sebagai arena pertempuran kedua tim. Penjualan tiket resmi untuk laga ini akan dimulai pada Sabtu 17 Agustus 2024, bertepatan dengan perayaan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia. Informasi ini dikonfirmasi melalui akun Instagram resmi Timnas Indonesia.